Yang pertama adalah tentu saja untuk bisa mengelola experience dari karyawan ini dengan baik, harus ada dukungan fasilitas. Al-Saftian, selamat siang Rafli, apa kabar? Selamat siang Bapak, kabar Ya, baik. kabar baik ya. Sama juga di semester 5? Iya Bapak, semester 5. Semester 5 ya. Oh, ternyata juga ada mahasiswa yang kita akan sapa juga, ada Muhammad Abdillah. Selamat siang Muhammad Abdillah, apa kabar? Sehat selalu? Semangat? Ya, selamat siang Bapak. Alhamdulillah sehat selalu. Oke. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol dulu dengan Ibu dosen ya. Nanti kita akan ngobrol juga dengan teman-teman mahasiswa terkait dengan tema kita kali ini tentang tema kita adalah employee experience ya, yang merupakan tema kita untuk kita diskusikan pada kesempatan siang hari ini. Oke, seperti kita ketahui bahwa sebenarnya employee experience ini merupakan konsep yang mengadopsi dari konsep pemasaran, yaitu tentang perilaku konsumen. Seperti yang beberapa waktu periode sebelumnya ini ada customer experience ya, atau pengalaman konsumen. Nah, untuk kali ini kita akan mendiskus sebuah tema yaitu employee experience. Mungkin terlebih dahulu saya perkenankan Ibu Cahyani Prawitawati untuk pembukaan di kesempatan kali ini. Silakan Ibu Cahyani. Baik, terima kasih. Jadi memang benar yang kita bahas hari ini sangat menarik sekali, yaitu tentang employee experience. Tadi sudah disampaikan bahwa sebenarnya konsep ini berawal dari konsep yang ada di marketing, ya, di perilaku konsumen, yang terkait dengan pengalaman konsumen, ya, customer experience. Nah, ini diadop. Jadi sebenarnya karyawan itu kan juga customer internal dari perusahaan. Nah, kalau selama ini orientasinya banyak ke pelanggan, maka dengan adanya konsep yang lagi hangat-hangatnya ini diadop oleh di MSDM, ya, manajemen sumber daya manusia. Nah, konsep ini sebenarnya adalah perkembangan dari paradigma pengelolaan SDM. Jadi kalau kita ketahui di awal itu pengelolaan banyak diistilahkan dengan pengelolaan personalia. Ya. Nah, pada saat pengelolaan personalia, maka orientasinya adalah pada administrasi kepegawaian. Jadi seperti orientasinya pada pengurusan pengajian, kemudian ceklok, gitu ya. Nah, pada paradigma itu, hasil yang difokuskan adalah pada produktivitas karyawan. Nah, kemudian era itu bergeser pada pengelolaan SDM, human resource, ya. Nah, pada era yang kedua ini, orientasi dari pengelola SDM pada sistem dan prosedur SDM. Mulai dari bagaimana merencanakan kebutuhan, kemudian merekrut, melatih, sampai dengan perpisahan. Nah, pada era ini pengelola SDM harus memastikan bahwa semua sisdur yang ada ini berjalan dengan baik. Nah, fokus output pada era ini adalah bagaimana membangun kepuasan dan komitmen karyawan. Karena kalau karyawan puas dan karyawan komitmen, tentu saja produktivitas juga akan tinggi. Kemudian era ini bergeser kepada era human capital, di mana SDM ini sebagai capital, jadi seharusnya bertumbuh terus, begitu. Nah, artinya ketika karyawan itu semakin lama berada di organisasi atau di perusahaan, maka harusnya kompetensinya itu makin optimal. Nah, sehingga pada era ini ada manajemen talenta. Kemudian orientasinya adalah bagaimana mengembangkan, membina kompetensi karyawan. Jadi dengan adanya manajemen talenta, maka karyawan-karyawan yang punya talenta khusus ini ditreatment khusus dengan pengembangan yang khusus. Nah, pada era ini maka orientasinya bagaimana membangun keterikatan karyawan.
Nah, kemudian bergeser yang sekarang ini banyak dibahas adalah pada human experience, yang hasilnya adalah employee experience. Di mana pada era ini maka karyawan itu diupayakan dalam pengelolaannya bagaimana mempunyai kesan yang positif, mulai dari mengenal perusahaan pada saat mungkin melamar, sampai dengan berada di perusahaan, berkarir, dan berpisah. Begitu. Ya, ya. Ya, itu sedikit apa yang diulas oleh Ibu Cahyani ya. Oke, saya sekarang geser ke Ibu Yulianti. Ini tentunya juga ada beberapa materi yang ingin disampaikan tentang employee experience ini ya, yang kalau dikaitkan dengan kondisi sekarang tentu sangat tepat sekali gitu ya. Nah, mungkin mengawali ini Ibu Emma Yulianti, silakan. Mungkin sinyalnya masih atau mungkin masih di unmute. Ya. Baik, terima kasih. Baik ya, tadi sudah kita dengarkan ya penjelasan dari Ibu Dr. Cahyani. Saya ingin memulai ya dengan menjelaskan sih sebenarnya employee experience itu apa. Employee experience itu adalah kesan karyawan terhadap organisasi yang muncul dari pengalaman karyawan ketika berinteraksi dan membangun relasi atau kerjasama dengan organisasi. Nah, dapat dikatakan bahwa EX ini adalah kesan yang terbangun pada diri karyawan, ya, terkait dengan apa yang diterima dan dirasakan selama menjalin kerjasama dengan organisasi. Nah, kenapa sih EX ini menjadi hal yang perlu diperhatikan ya oleh perusahaan, ya? Ada dua kondisi ya, atau ada dua faktor yang melatar belakangi kenapa EX itu kemudian berkembang. Yang pertama itu adalah perkembangan EX ini merupakan respon dari adanya perubahan angkatan kerja. Ya. Sebagaimana kita ketahui saat ini angkatan kerja itu ya banyak yang berasal dari generasi milenial, ya, generasi yang lahir tahun 81-96. Generasi milenial ini memiliki karakteristik tertentu ya, yang tentu saja nanti bagaimana mengelolanya itu juga harus menggunakan strategi tertentu. Yang pertama ada karakteristiknya itu kritis ya. Jadi generasi milenial ini punya ide-ide yang banyak ya. Kemudian juga menyukai tantangan ya. Challenge ya, Bu ya. Challenge, iya. Sehingga bagaimana organisasi itu harusnya bisa memberikan pengalaman yang menarik ya, yang menantang, menarik, fun ya, sehingga para generasi milenial ini bisa bekerja dengan bahagia, bukan pekerjaan yang bersifat rutin atau monoton ya, karena cepat bosan generasi milenial. Iya, betul. Iya. Karakteristik yang lain ini generasi milenial itu menginginkan adanya umpan balik segera. Ya. Jadi, nah pengalaman-pengalaman inilah yang nanti harus bisa dibangun dan diciptakan oleh organisasi. Ya. Jadi kalau bekerja kemudian dievaluasi, apa feedbacknya itu langsung disampaikan. Ya. Faktor yang kedua itu adalah berdasarkan dari studi atau penelitian yang sudah dilakukan ya, dan juga pengalaman beberapa organisasi, employee experience ini memberikan manfaat yang penting bagi kesuksesan organisasi. Di antaranya adalah meningkatkan keterlibatan karyawan, ya, meningkatkan keterlibatan karyawan. Tentu saja ini kan semacam sifatnya itu transaksional ya. Apabila perusahaan memberikan pengalaman yang positif, yang baik, tentu saja karyawan merasa diperhatikan dan akan membalas dengan semakin meningkatkan keterlibatannya pada organisasi, gitu ya. Selain itu juga employee experience ini juga bisa meningkatkan tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Cahyani ya, terkait dengan keterikatan karyawan atau employee engagement. Ya. Employee engagement sendiri ini adalah bentuk komitmen ya, komitmen baik yang bersifat kognitif,
afektif maupun perilaku. Jadi bagaimana karyawan itu kemudian selalu memikirkan organisasinya atau perusahaannya, kemudian dia merasakan bahagia ketika bekerja, ya dari sisi afektifnya, dan kemudian juga bagaimana karyawan ini sungguh-sungguh ketika bekerja, ya benar-benar ingin memberikan yang terbaik bagi organisasi. Ya. Seperti itu. Ya. Oke, apa yang dijelaskan oleh Ibu Emma dan juga Ibu Cahyani tentu akan menjadi perbincangan kita selanjutnya ya, tentang apa itu employee experience. Nah, ini nanti kita juga akan ngobrol-ngobrol dengan mahasiswa, bagaimana sih persiapan mahasiswa agar dalam dunia kerja nanti ini bisa menerapkan ya berbagai hal yang terkait dengan employee experience ini, terutama karena seorang mahasiswa pasti berbeda angkatan yang satu dengan yang lain, terutama sekarang dikaitkan dengan generasi milenial ya. Oke, Ibu Emma, Ibu Cahyani, teman-teman mahasiswa, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Nanti kita akan discuss lebih jauh lagi. Kita sekarang break dan nanti kita akan kembali setelah yang berikut ini. Baiklah pendengar Trijaya, kita lanjutkan lagi perbincangan kita tentang employee experience yang menghadirkan staf pengajar dari STI Perbanas. Ada Ibu Dr. Cahyani Prawitawati MM Psikolog, kemudian ada Ibu Emma Yulianti SMM, dan juga ada teman-teman mahasiswa, ada Mahdania, ada Muhammad Abdillah, Restu Iskiarto, dan Raffi Asaftian. Oke, saya geser ke teman-teman mahasiswa ya Bu ya. Boleh, silakan. Oke, ini saya ke yang paling ganteng dulu lah, Mahdania. Iya, ke Mahdania. Oke, Mahdania tentunya kalau di pelajar mata kuliah tentang SDM ini kan tentu banyak hal yang dipelajari ya, yaitu terkait dengan tema kita kali ini yaitu employee experience. Apa ini yang mau disampaikan terutama terkait dengan kalau bicara soal milenial ini adalah suatu keharusan ya, untuk bisa menerapkan employee experience agar bisa diterima di sebuah organisasi pekerjaan. Oke, Mahdania, silakan. Ya, baik. Sebelumnya terima kasih karena sudah diberi kesempatan untuk join di Bincang Bisnis bersama MNC Trijaya. Ya, kalau dari pandangan saya sebagai mahasiswa dan generasi milenial ya, sepertinya lebih concern ke budaya organisasinya, Pak. Karena kalau di generasi milenial kan cara kerjanya, cara berkomunikasinya itu biasanya lebih unik daripada generasi-generasi yang pendahulunya. Misal kalau dari generasi milenial itu biasanya lebih proaktif, terus lebih banyak cara-cara kreatif buat nyuksesin program-program yang mau dituju sama generasi-generasi milenial ini di perusahaan-perusahaan itu. Ya, misal kalau di awal kan sudah disinggung juga tentang employee experience. Nah, di sini kan ada kaitannya juga sama employee engagement. Nah, kalau di employee experience ini kan lebih ke gimana caranya calon karyawan yang masuk ini nanti kesan pertamanya tuh udah tertarik terlebih dahulu gitu. Oh, perusahaan ini kayaknya unik nih, kerjanya kantornya tuh kayak begini-begini. Nah, biasanya generasi milenial tuh lebih tertarik ke arah situ. Jadi nantinya waktu kerjanya pun juga cara kerjanya berbeda dengan perusahaan-perusahaan yang mungkin masih menganut prinsip employee engagement itu tadi. Kalau di employee engagement kan mungkin lebih ke gimana caranya pokoknya kita komitmen, kita kerja, kalian kerja udah selesai gitu. Nah, kalau di employee experience ini kan lebih menekankan mulai dari karyawan itu mau daftar di awal sampai nantinya bekerja, sampai nantinya udah nggak bekerja lagi itu masih tetap dapat experience yang sama, masih ada gregetnya kalau istilahnya itu seperti itu. Iya. Jadi ya mungkin lebih ke budaya organisasinya itu tadi lebih berpengaruh yang cukup besar kalau buat generasi milenial. Ya mungkin cukup sekian. Ya oke, Mahdania. Saya geser ke Restu Iskiarto ya, yang juga mendalami hal yang terkait dengan human resources ya. Nah, Restu, apa ini yang mungkin bisa disampaikan tentang bagaimana sih kita ini bisa sebagai seorang milenial gitu ya, seorang calon employee gitu ya, bisa mempersiapkan diri ya untuk bisa menjadi seorang employee yang memiliki sesuatu yang berbeda dengan sebelumnya, dengan
apa ya, dengan sesuatu yang diutamakan yaitu employee experience. Restu, silakan. Ya, baik. Sebelumnya terima kasih Pak. Saya sebelumnya sudah diizinkan untuk bergabung di MNC Trijaya ini. Ya. Kalau menurut saya sebagai mahasiswa atau generasi milenial, yang pastinya kita harus memerlukan persiapan yang sangat cukup, Pak. Karena tahu sendiri di sini kita sebagai generasi milenial ini itu suka dengan hal-hal yang dianggap itu praktis atau sudah tersedia. Maka dari itu kita harus lebih belajar lebih banyak lagi untuk menghadapi employee eksperimen ini tadi. Maka banyak hal yang harus kita persiapkan. Contohnya kita biasanya sebagai fresh graduate atau lulusan sarjana itu menginginkan pada saat melamar pekerjaan itu dengan hal-hal yang baik, dengan pengalaman kerja yang baik, tidak ingin merasakan tidak enaknya kan Pak. Oh iya. Kalau kita sebagai milenial kan pingin enaknya aja gitu. Wah, itu kan, alamiah ya. Ya betul. Itu kan tidak bisa seperti itu saja. Kita kalau di dunia kerja kan kita harus mempersiapkan dengan mental yang kuat, lalu dengan hal-hal yang baru yang akan kita hadapi selama kita bekerja. Itu menurut saya hal-hal yang paling harus disiapkan oleh generasi milenial pada saat ini. Mungkin itu saja, Pak. Oke, itu ya. Satu yang disampaikan oleh Restu Iskiarto. Saya berbagi ke mahasiswa yang lain ya. Oke, Rafli. Ini ada hal yang mungkin sering melekat bagi seorang milenial ya, atau generasi sekarang ini, yaitu tentang bahwa sebenarnya penguasaan teknologi itu sangat penting juga ya, ketika mereka bisa langsung terjun ke sebuah tempat organisasi pekerjaan gitu ya. Apabila dia bisa menguasai teknologi, itu maka akan bisa memudahkan dalam hal berorganisasi dalam sebuah pekerjaan. Nah, ini gimana nih, Rafli? Ya sih Pak, kalau menurut sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Ya. Benar itu yang sudah dikatakan Mas Arfi, kalau milenial sekarang itu suka dengan yang berbau teknologi, lalu praktis. Nah, setelah itu kan kita juga perusahaan harusnya juga bisa menyesuaikan juga. Oh, angkatan kerja tahun ini itu generasi milenial, berarti bisa dihubungkan nanti ke tempat kerjanya itu bisa di setting sesuai apa yang generasi milenial ini butuhkan, misal kerapian, lalu adanya teknologi yang memadai, misal laptop, lalu koneksi internet yang sudah stabil. Nah, setelah itu sudah masuk ke teknologi, dari program ini itu bisa dikembangkan. Nah, melalui kayak itu Pak, kayak mentoring, lalu body system, di mana itu kayak contoh orientasi karyawan baru gitu. Ya. Lalu karyawan baru ini diberi seorang mentor dan memasangkan antara tim kerja yang karyawan lama dengan yang karyawan baru. Jadi di sini sama-sama bekerja, sama-sama yang karyawan lama ini mengasih contoh yang baik, lalu mengasih pengalaman juga yang baik atas kerja yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya terhadap yang diajarkan ini, agar yang diajarkan ini itu bisa nyaman di perusahaan tersebut, mulai dari awal sampai proses bekerja di situ, sampai nantinya keluar dari perusahaan itu, dan dalam bekerja itu nanti bisa menimbulkan loyalitas yang tinggi, dan perusahaan bisa memajukan perusahaan dari karyawan-karyawan yang sudah baik ini, Pak. Oke, ya Terima kasih, itu aja sih Pak dari saya.
Iya, sebenarnya mahasiswanya sudah paham semua, Bu ya. Cocok kalau dijadikan asisten dosen, Bu ya. Bisa meringankan tugasnya Ibu Cahyani sama Bu Emma ya. Iya. Oke, sekarang ada satu lagi nih Muhammad Abdillah ini ya. Kita minta sesuatu yang beda dari Muhammad Abdillah tentang employee experience ya. Yang tentunya kita paham bahwa sebenarnya ini sangat berperan sekali dalam menciptakan sebuah organisasi yang mendukung ya, bisa kompetitif, bisa meningkatkan performa dari employee-nya atau pegawainya dan juga karyawannya dan lain sebagainya, termasuk juga iklim dari organisasi itu. Oke, Muhammad Fadil Abdillah, silakan. Iya, sebelumnya saya sampaikan terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan. Saya dapat bergabung dalam bincang bisnis yang hari ini bersama Radio Trijaya. Ya, untuk pandangan saya terkait employee experience di sini dalam konteks milenial. Nah, di sini tidak bisa kita pungkiri bahwasanya arah beberapa tahun ke depan nanti untuk generasi yang akan banyak bekerja adalah generasi milenial karena generasi sebelumnya banyak yang sudah pensiun. Nah, di sini tentunya dari sisi organisasi atau perusahaan, di situ perlu melakukan adaptasi terhadap karakter-karakter dari organisasi milenial itu sendiri. Dari sebelumnya yang telah disampaikan oleh Ibu Cahyani dan Bu Emma serta rekan-rekan mahasiswa lainnya, di situ telah disampaikan berbagai macam karakter dari generasi milenial. Nah, salah satunya juga terkait karakter yaitu fleksibilitas. Jadi tidak bisa kita pungkiri bahwasanya karena generasi milenial ini hidup di usia remajanya hingga dewasa sudah mengenal dengan dunia teknologi dan sudah mengenal dengan dunia online meeting. Nah, ini betul-betul membentuk karakter fleksibilitas yang cukup mengena gitu di karakter mahasiswa ataupun generasi milenial saat ini. Dan di situ perlu kita dari sisi perusahaan perlu kita adaptasikan apakah ini bisa diterima atau disesuaikan dengan karakter perusahaan atau tidak, karena tidak bisa kita pungkiri juga bahwasanya tidak semua pekerjaan itu bisa fleksibel. Nah, jadi mana yang bisa fleksibel, mana yang tidak. Seperti itu kita perlu melakukan adaptasi. Nah, kemudian untuk dari sisi yang lain, bahwasanya generasi milenial ini memang memiliki kelebihan. Bahwasanya sebelumnya untuk mahasiswa atau istilahnya untuk generasi yang sebelum milenial, di situ untuk memperoleh akses pendidikan tidak semudah generasi milenial. Jadi di sini kemampuan generasi milenial dalam memperoleh informasi itu cukup luas, cukup banyak, dan bahkan cukup mudah. Apabila sebelumnya kita untuk memperoleh informasi sebelumnya harus ke perpustakaan, harus meminjam buku, mencari berbagai macam jurnal di kampus-kampus lain. Dengan adanya teknologi yang memudahkan untuk memperoleh informasi, bisa ada online jurnal, bisa juga dengan perpustakaan digital yang hampir setiap daerah pun juga memiliki. Nah, di sini salah satu sumber informasi yang cukup terpercaya. Namun di sisi lain juga banyak media-media yang menjadi sumber informasi untuk generasi milenial. Jadi keterbukaan informasi atau dengan kata lain pendidikan yang diperoleh oleh generasi milenial ini bisa lebih unggul dibandingkan sebelumnya, dan ini perlu untuk disesuaikan dengan perusahaan. Apakah dengan informasi yang diperoleh generasi ini, apakah nanti bisa bermanfaat untuk perusahaan atau perlu dikembangkan lebih lanjut. Di situ untuk sektor pendidikan. Nah, untuk karakter yang lain memang generasi milenial ini merupakan karakter generasi yang cukup inovatif. Nah, tidak bisa kita pungkiri juga bahwasanya banyak sekali inovasi-inovasi yang diciptakan oleh generasi milenial ini, dan inovasi ini harapannya bisa searah dengan tujuan dari perusahaan. Jangan sampai inovasi yang diciptakan oleh karyawan ini justru bertolak belakang dengan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Nah, harapannya dengan inovasi-inovasi yang diciptakan oleh karyawan dari generasi milenial ini dapat membuat perusahaan menjadi lebih berkembang. Jadi bisa lebih diarahkan seperti itu. Itu untuk dari sisi organisasi. Nah, kemudian dari aspek generasi milenialnya sendiri, bagaimana untuk bisa kita menyesuaikan. Nah, jadi untuk persiapan-persiapan yang perlu
dimatangkan atau istilahnya perlu dipersiapkan oleh generasi milenial menghadapi dunia pekerjaan dari dunia perusahaan. Di situ perlu, saya setuju bahwasanya teknologi itu perlu dikuasai. Ya. Nah, di sini juga SDM juga ada teknologinya. Bahkan analisa-analisa SDM, sumber daya manusia, di situ yang menggunakan teknologi cukup luar biasa. Analisa dari kinerja, kemudian analisa respon terhadap pengalaman dari karyawan dan lain sebagainya, yang mana itu nanti juga bisa dapat dikembangkan oleh unit SDM untuk mengambil keputusan berikutnya. Dan di sini harus kita persiapkan lebih baik lagi seperti itu. Oke, itu tadi suara dari mahasiswa ya tentang satu hal yang mungkin menjadi bisa saya garis bawahi tentang employee experience ya, yang hampir semua ini sepertinya teman-teman mahasiswa juga sudah menguasai, tinggal aplikasinya bagaimana ketika berada di sebuah organisasi perusahaan gitu ya. Oke, kita harus break dulu lagi ini ya, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, nanti kita akan ulas lebih lanjut lagi dengan Ibu Emma Yulianti, Ibu Cahyani Prawitawati, dan juga teman-teman mahasiswa. Tetap di sini, tetap di Perbincangan Bisnis bersama Steve Perbana Surabaya. Kita break dulu, setelah ini kita akan kembali. Yang pertama adalah tentu saja untuk bisa mengelola experience dari karyawan ini dengan baik, harus ada dukungan fasilitas. Tentu saja, karena tadi seperti tadi mereka sudah bermain dengan teknologi begitu ya, sehingga dukungan fasilitas mulai dari lingkungan fisik itu harus fun, karena bekerja dan bermain itu seolah-olah kalau buat generasi milenial kan ya bekerja itu ya bermain itu ya bekerja gitu ya, sehingga harus dibuat fun. Kemudian juga lingkungan budaya harus mendukung kepemimpinan, jadi tidak lagi bisa kepemimpinan dengan gaya otoriter seperti itu. Jadi harus bisa memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya bagi generasi milenial sebagai karyawan untuk ya tadi mengeksplor kreativitasnya, inovasinya. Jadi iklim organisasinya harus benar-benar mendukung. Nah, kemudian dalam pengelolaan siklus manajemen sumber daya manusia mulai dari awal, mulai dari rekrutmen, itu memang harus tadi sudah disampaikan, mereka pengennya yang mengesankan gitu ya. Jadi mulai dari rekrut mereka harus sudah tertarik, kemudian masuk ke dalamnya melalui proses rekrutmen seleksinya, ketika seleksi juga tidak lagi musimnya, ketika wawancara itu pakai yang gaya stres wawancara itu ya, yang investigasi atau militer atau jadi ya seolah-olah seperti ngobrol biasa, tetapi kontennya banyak. Nah, tentu saja itu diperlukan juga kompetensi dari pengelola SDM untuk mampu melakukan itu. Kemudian yang lain adalah tentu saja gaya komunikasi. Nah, gaya komunikasi generasi milenial salah satu karakternya yang mungkin tadi juga belum disampaikan adalah mereka sensitif sekali terhadap equity ya, keadilan. Ya. Jadi kalau dalam komunikasi tentu saja yang penting adalah adanya keadilan informasi. Artinya apa? Semua ketika itu memang untuk boleh di launching ya satu informasi, misalnya kebijakan, itu mereka mintanya kan terbuka. Jadi mereka bisa merespon kebijakan itu dengan gaya mereka, gitu ya. Kemudian mereka juga harus mendapatkan keadilan dalam interaksional. Artinya tidak lagi ada yang anak tiri, anak kandung, gitu ya. Maksudnya ada karyawan yang disayang, karyawan yang enggak disayang. Jadi semuanya mereka maunya ya semuanya sama. Karena mereka tidak lagi hierarki itu terlalu terlihat. Jadi mereka memang budayanya harus kita buka, begitu ya. Kemudian juga yang lain adalah kalau kita bisa melayani customer eksternal dengan baik, gitu ya, kita perhatikan benar. Tentu saja ketika kita ingin menerapkan employee experience ini, kita juga harus menganggap employee ini sebagai customer yang istimewa. Jadi sebagai pemangku kepentingan yang punya value yang baik untuk
perusahaan ya. Jadi kalau di penelitian itu ketika karyawan itu mempunyai pengalaman yang tidak baik, mereka mungkin akan merekomendasikan kepada 1-5 orang untuk janganlah masuk ke perusahaan itu, mulai dari awal sudah nggak baik. Nah itu yang harus kita jaga. Jadi untuk brand image itu bisa dibentuk juga dari adanya pengelolaan employee experience ini. Iya. Oke, ini sekarang dari Bu Cahyani saya bergeser ke Ibu Emma Yulianti. Nah, tentunya untuk menciptakan ya sebuah organisasi yang kondusif ya dengan para karyawan yang memiliki pengalaman kerja, kemudian memiliki talent ya, kemudian juga faktor yang sering menjadi keunggulan dari mereka, misalnya mereka bisa bermain dengan teknologi gitu ya. Kemudian juga mereka bisa melakukan aktivitas seperti di sosial media gitu ya Bu ya. Kadang-kadang tanpa disadari itu justru menguntungkan buat perusahaan ketika sebuah brand perusahaan, sebuah eksistensi perusahaan ini ternyata banyak dikenal melalui sosial media juga. Dan itu pun dilakukan oleh seorang karyawan gitu ya atau seorang employee gitu ya. Nah, Bu Emma, bagaimana seharusnya harus tetap update seorang employee dalam kesempatan ini agar mereka memiliki pengalaman-pengalaman atau experience yang selalu update dari waktu ke waktu sehingga tidak menjadi problem gitu Bu. Silakan Ibu Emma. Baik ya, terima kasih ya Mas Hilman. Tadi Bu Cahyani sudah banyak menjelaskan ya bagaimana caranya employers ya perusahaan atau organisasi memberikan pengalaman yang positif ya kepada karyawannya dalam rangka untuk menciptakan employee engagement atau keterikatan ya. Sebagai karyawan tentu saja ya dari generasi milenial, intinya adalah generasi milenial itu harusnya mendapatkan dukungan ya dari organisasi yang sering kali itu disebut sebagai organizational support ya, baik dari sisi lingkungan kerja ya, kalau kita lihat ya beberapa perusahaan startup di Indonesia itu sudah memberikan lingkungan kerja yang mengakomodir ya karakteristik generasi milenial ya seperti Google ya, Facebook. Google itu ada kafe terbuka ya, ada tempat untuk apa itu namanya yang tempat untuk para karyawan generasi milenial main game gitu ya. Oh iya. Kemudian juga di Gojek itu juga memberikan nama-nama ruang yang unik ya, yang bisa membuat karyawan itu merasa fun gitu ya dan enjoy bekerja. Nah, sebagai karyawan employee, apa yang harus dilakukan ya? Menangkap dari dukungan ini ya. Ketika sudah bekerja, kemudian perusahaan telah berupaya untuk mendukung mereka ya, mendukung mereka agar bisa melakukan pekerjaannya dengan baik. Apa harus dilakukan? Ini ya. Nah, di antaranya ada tentu saja ya, perusahaan ya akan memberikan dukungan penuh full pada milenial yang tentu saja akan memberikan kontribusi besar ya, kontribusi tinggi ya. Artinya mereka harus punya talent yang tinggi. Bagaimana caranya meningkatkan talentanya ya? Bagaimana kemudian perusahaan itu bisa berpikir, oh anak ini adalah rising star yang harus saya pelihara ya, sehingga dia bisa retensinya tinggi, tidak mudah berpindah, gitu kan? Nah, bagaimana caranya? Ya terus mengembangkan diri ya, mengupdate pengetahuan, kemudian juga ada satu cara yang bisa dilakukan yaitu dengan menunjukkan apa sih talentnya. Nah, menunjukkan talent tentu saja di era sekarang ini bisa memanfaatkan teknologi ya dan berbagai sarana seperti sosial media ya. Kita lihat tidak ada generasi milenial yang tidak kenal dengan sosial media. Bahkan kalau mau meng-hire seseorang itu dilihat followernya berapa gitu Bu ya. Iya, betul. Nah, bisa meng-endorse produk-produk dari perusahaan itu ya Bu ya. Milenial ya, jadi adik-adik mahasiswa ini tunjukkan apa yang sudah Anda lakukan ya, yang positif-positif tentu saja ya.
kinerja Anda bagaimana, apa yang pengalaman itu tampilkan, apa yang sudah dibuat ya, yang dirancang, misalkan membuat artikel, ya ini sudah diterbitkan di jurnal, nah posting gitu ya. Nah, jadi benar, semakin banyak follower maka perusahaan sebelum ketika akan merekrut dia akan melihat perusahaan tersebut, oh ini followernya berapa, dan apa yang sudah dilakukan. Betul, gitu ya. iya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mas Firman. Oke. Terima kasih. Ini karena terbatas waktu juga. Next kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan tema yang jauh lebih menarik. Terima kasih. Saya sampaikan ke Ibu Dr. Cahyani Prawitowati MM. Ya, terima kasih Ibu Cahyani. Ibu Emma Yulianti juga terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh ibu-ibu dosen ini mencerahkan kita semua, terutama para mahasiswa yang siap akan terjun ke dunia kerja gitu ya, dunia organisasi pekerjaan. Terima kasih juga Mahdania. Kemudian juga ada Rafli, terima kasih, Reski Yarto, terima kasih, dan Muhammad Abdillah. Sukses semua dan tetap semangat meskipun dalam kondisi penuh keterbatasan. Oke, maturun, terima kasih semuanya. Akhirnya Hilmanerang mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih. Ya, mungkin nanti ada sesi foto, ditunggu sebentar ya Bu ya. Iya, tunggu pasti. Halo, semua foto dulu ya. Ayo masuk. Bisa pakai jumlah. Surabaya. Hasil kerjasama dengan 100 1, 2. Pakai jumlah semua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ibu, terima kasih. Saya mohon izin pamit. Terima kasih, sukses semua teman-teman. Terima kasih, sukses Mas Hilman. Ya, sukses rekan-rekan mahasiswa. Terima kasih. Monggo, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Terima kasih.